Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ya, baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman. Serta seluruh hadirin. Tema memperberat agar benar dan khusyuk merupakan kajian yang insya Allah akan dilaksanakan rutin selama 4 pekan, yaitu tanggal 9, tanggal 16, tanggal 30 Oktober, serta tanggal 6 November, setiap hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 WITA. Dan sekarang kita sudah berada pada pekan ketiga. Semoga kita bisa mengikuti satu pertemuan lagi di tanggal 6 November, insya Allah. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Dharma Wanita Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, serta grup Keluarga Muslim Pensiunan Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kajian ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman dengan tema memperbaiki sholat agar benar dan khusyuk. Selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kedengaran? Jelas? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min muqimis shalah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita insyaallah orang-orang yang menegakkan salat dan mencintai salat, yang bukan cuma sekedar salat, tetapi menganggap salat itu penting, dihadirkan rasa, dengan kata lain bukan cuma fisiknya salat. Di bab ini bab khusyuk. Kita berharap ibadah kita tidak sekedar ibadah. Karena sholat ini urusan besar. Urusan besar. Karena urusan besar maka butuh ilmu yang besar. Perhatian besar. Keseriusan yang besar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Semoga selalu tercurah salawat kepada manusia terbaik yang beliaulah sampaikan pada kita bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kau yakin, seperti itulah aku salat. Maka salat ini ibadah, karena ibadah ada 2 syarat. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar karena Rasulullah.
berdasarkan praktek dari Nabi SAW. Karena ibadah ini kapan tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sang pembawa risalah ini, ya ditolak. Ditolak. Butuh kejujuran hati menyandarkan ibadah kita kepada zat yang maha mulia dan kepada manusia terbaik, yakni Rasulullah. Tidak ada peluang manusia untuk menambah-nambah, apalagi mengurang-urangi perkara ibadah ini, baik dalam sisi gerakan pun sisi bacaan. Pada praktek kita yang lalu, kita sudah memperlihatkan satu pertemuan praktek, dalam gerakan. Untuk hari ini mohon dibutuhkan keseriusan karena bukan tanya jawab dari belakang, langsung ada tanya jawab kita lewat sesi materi ini langsung. Saya berharap di pertemuan kita ini peserta yang aktif, peserta yang langsung aktif menjawab pertanyaan saya. Langsung kita praktek dengan mengecek bacaan. Jadi bagusnya semuanya bersuara atau paling tidak terwakili untuk mengecek bacaan kita. Insya Allah, izin saya share materinya. Ya. Ya, kita mau cek bacaan. Nah, seluruh yang ada di ruangan ini bagusnya kita aktif di menyetor bacaan yang ada. Ya, Ustaz. Ya, kita menyetor bacaan, insya Allah, supaya kita bisa lihat. Saya mau dengar langsung bacaan tak apa ada dalam daftar ini atau tidak. Mulai dari doa kita sampai zikir dan doanya. Karena pertemuannya ini pertemuan terbatas yang hari ini kita khusus di bacaan. Pekan lalu kan kita digerakkan. Nah, ini kalau khusus ini yang jadi imam ini. Kalau jadi imam, ini bacaannya atau ini ucapannya imam ya. Hakimu sufufakum wa tarasu. Hadisnya Bukhari kan? Dan sawu sufufakum. Itu ucapan imam. Kalau ada di antara bapak ibu yang bapak yang jadi imam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah. Jadi memang di sini termasuk kalau yang pertama tadi min iqamatis shalah. Yang nomor 3 ini sering kedengaran. Nomor 2 jarang kedengaran. Ini min husnis shalah. Saf itu harus lurus rapat karena bagusnya sholat. Istau wala takhtalifu. Saya sengaja tulis ini supaya imam itu jangan imam sembarang mengucapkan kata-kata yang ya tidak ada kaitannya. Ini nomor 7. Ya. Aqimu sufufakum bisa diulang 3 kali. 3 kali diulang aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Wallahi demi Allah la tuqimunna sufufakum au la yukhalifan
baina qulubikum. Ada 16 ucapan yang intinya boleh dipilih seperti istau, sawu sufufakum wa tarasu, sampai 16 ucapan itu tidak ada as-salatu jami'ah rahimah. Di masyarakat kita itu sering as-salatu jami'ah. Itu bukan ucapan imam. Bukan ucapan imam as-salatu jami'ah. Itu panggilan orang datang untuk ke masjid atau di lapangan yang tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Selesai ini. Kita masuk di doa kita. Saya mau cek dulu di antara antum yang mau menyetorkan doa kita. Silakan saya mau dengar dulu. Kita mau cek adakah doa kita yang ada dalam sini atau tidak. Saya mau dengar dulu langsung. Saya Ustaz. Ya. Kalau saya Ustaz biasanya sering baca doa kita versi ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ? Iya. Ya. Satu. Ada yang lain? Tapi saya Ustaz. Ya. Saya biasa baca surah Iftitah Ustaz. Ya, doa iftitah. Ya, doa Iftitah. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajadtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bi dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Itu Pada situ. Ya. Yes. Ya. Simpang itu ya. Kita cek sebentar. Adakah daftarnya? Ada daftarnya atau tidak? Karena ibu-ibu yang mau baca. Kita mau cek bacaan kita nih. Kan mengecek bacaan hari ini. Temanya. Mengetahui sholat kita itu benar atau tidak. Kalau tidak pernah Bapak Ibu perdengarkan bagaimana kita tahu. Tidak pernah diuji sholatnya. Ada yang mau? Peserta yang lain. Silakan, baru 2. Ada 13 doa kita. 13 yang saya ketahui. Kalau di antara 13 ini, Bapak Ibu masuk ya, silakan. Yang punya doa kita silakan. Paling tidak mengatakan sama. Lalu di mana pesertanya nih? Kalau saya Ustadz kurang lebih sama tadi dengan kedua Ustadz. Coba baca. Bismillah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati. Enggak sama. Tadi kan yang pertama, kalau yang pertama tadi itu enggak pakai ini. Oh, kalau ya. ini kita pakai ini. Ya, sekarang diulang. Inni wajjatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah 3. Ada yang lain menyetorkan bacaannya? Ayo. Mana? Cuma 3 orang di dalamnya. Silakan. Nanti dicek saja. Cek saja dulu. Baru 2 doa kita dari 13 doa kita. Apa cuma ini 2 yang saya? Ada yang lain silakan. Saya Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dari ulang. Allahumma ba'id baini wa baina. Bismillah. Bismillah itu. Tidak, saya hanya dalam hati gitu Ustaz. Tidak, saya tidak baca bismillah. Iya. Saya hanya untuk memulai saya. Oh iya. Iya. Bacaan jadi semua yang saya baca. Iya, saya tidak baca. Iya. Nah, baca. Oh, dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masriki wal maghrib.
Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ksil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Iya. Sudah 3 doa iftitah. Sudah 3 versi. Dari 13 versi. Cuma itu ya? Saya Ustaz mau mengecek. Padahal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Itu 1 versi doa iftitah itu. Diulang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, sudah 4 versi. Ada yang lain? Kita buka saja ya. Kita buka. Ini yang pertama. Allahumma baik. Tadi Ibu dari yang kedua itu tadi. Ya. Allahumma baik baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya. Bisa? Atau minal khotoya. Hati-hati. Karena dua-duanya itu boleh. Kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Tadi yang membaca itu Allahumma ghsil. Ya, tidak ada Allahumma ghsil ini tadi. Ya. Tadi minal khotoya ya. Tadi minal khotoya. Dan dua-duanya boleh bil ma'i wassalji wal barad. Doa kita yang pertama. Ada ya tadi yang baca doa itu. Dan ini yang terbanyak riwayatnya. Ya, doa iftitah yang juga doa iftitah ini khusus. Memang tidak sama dengan yang lain-lainnya. Ini permohonan yang sangat luar biasa. Ini dialog pengantar dengan Allah. Untuk menyadari kekurangannya dan untuk dibersihkan dirinya dari dosa dan dosa. Yang kedua, ada tadi yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasilah. Sambung dengan ini wajatu. Tidak ada kata ini ya, tidak ada kata ini tapi langsung wajatu. Langsung wajatu. Langsung wajatu. Dan coba lihat kalau ambil yang panjang ini Sahih, ini hadis Sahih ini Muslim. Semua wajatu wajahnya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah, boleh dibaca boleh tidak. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu bisa wa ana awalul muslimin atau ana minal muslimin boleh. Ingat, tidak ada hadis pun yang berhenti sampai di sini. Lihat, semua hadis-hadis aslinya itu tidak ada yang dipotong. Nanti 400 tahun sesudah meninggalnya Nabi baru dipotong. Seharusnya bunyinya masih panjang ini, baru sepertiga itu. Mestinya masih lanjut Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik dan seterusnya. Seperti yang ada dalam hadis ini. Nah, jadi yang baca sampai di sini itu terpotong. Terpotong. Apa sah sholatnya? Karena kan cuma sunnah. Tapi menyelisih yang paling utama. Nah, ingat tadi jangan pakai ini. Tidak ada dalam hadis pakai ini wajah itu. Langsung saja wajah itu. Kalau ini wajah itu sampai baca, itu doa menyembelih hewan kurban. Hadisnya ada. Tapi itu bukan doa kita. Itu doa menyembelih hewan kurban. Berikut
Yang ketiga, ini yang dibaca tadi yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la wa la ilaha ghairu. Lancar sekali tadi itu yang baca. Bagus. Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ini yang dibaca tadi yang pertama, protokol itu. Yang dibaca tadi protokol itu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Hadisnya sahih. Mendingan ini saya request kita baca ini doa kita pendek dan rata-rata kita sudah hafal. Dan itu sampai Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Cuma kita itu terlalu rajin juga dilanjutkan lagi. Tadi kan yang tadi itu yang baca yang kedua tadi. Nah sambung. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, wa jatuh. Tidak ada hadis yang lanjut itu. Yang di belakang itu yang suka sambung-sambung. Dipisah ini tersendiri dia. Dan saya sarankan ini yang paling mudah. Kan sudah dihafal. Allahu Akbar kabira. Daripada itu tadi yang panjang, saya tidak sampai. Mendingan yang pendek tapi jelas deh. Oke. Yang kelima, ini pendek. Saya tidak cantumkan 6 karena itu cukup panjang dan tidak populer. Ini yang 5 ini populer. Maksudnya ya, kalaupun tidak populer, pendek, jadi bisa menjadi alternatif. Doa kita hukumnya sunnah. Kalau tidak dibaca tetap sah, cuma rugi. Bisa saja. Ya. Saya sekarang, sebelum saya pindah ke doa bacaan berikutnya, saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau ada pertanyaan di sini bab ini, kalau ada pertanyaan di bab ini, saya persilakan. Sebelum saya masuk di bacaan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya di sini, silakan. Baik, jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya terkait materi doa iftitah, Khusus doa iftitah dulu. Yes. Nanti sebentar kita lanjut di doanya. Kita cek hari ini adalah mengecek bacaan. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya mengenai doa iftitah, kami persilahkan. Jika tidak ada, mungkin kita lanjut, Ustaz. Ya lanjut ya, kalau tidak ada ya. Ya. Bacaan taus ini banyak sekali juga. Kesimpulannya kalau kita sudah baca doa iftitah, kita baca taus. Jangan ditiadakan. Di semua sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Sebelum baca Fatihah. Dan ini banyak orang yang tidak lakukan. Bisa nanti pilihannya banyak. Bisa ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa sampai di situ. Bisa juga bisa auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa naf'ihi wa nafsi. Bisa. Bisa juga auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan kau di sini. Yang penting berlindung sama Allah. Ya. Sudah baca doa iftitah, baca taus, baca basmalah. Nanti pada babnya basmalah itu jahar besar atau tidak, itu bab tersendiri. Nanti di bab pendalaman fikih itu. Sekarang apa yang dibaca Nabi dalam sholat? Untuk subuh biasanya Nabi itu panjang bacaannya.
Rata-rata Nabi itu panjang kalau subuh. Karena apa? Karena sudah istirahat. Belum banyak gangguan dulu. Lagi casnya full. Signal masih bagus. Kayak kita ini pada umumnya pendek kalau subuh. Karena begadang kalau malam. Ngantuk. Itu kesalahan sebagian. Pola hidup sebagian kaum muslimin hari. Mengangam perutnya kalau subuh. Seharusnya itu kalau subuh harus segar. Tidak boleh mengantuk. Mengantuk itu ada kesalahan yang diprogram salah dalam hidup. Bisa baca ini, Al-Waqi dibagi dua. Masih tetap panjang. Atur ini panjang. Surah Qaf. Bisa juga seperti surah At-Takwir, Syamsu Kuwirat, dan semacamnya. Bisa, pernah Nabi baca rakaat pertama Izazu. Rakaat pertama kedua juga Izazu. Jadi boleh membaca surah itu sama. Baik rakaat pertama ke rakaat kedua. Seandainya sholat duha itu juga bisa. Bisa rakaat pertama sama dengan. Cuma kalau sering-sering begitu ya, paling nanti ditebak. Yang ganti dong. Tapi secara hukum sah. Meskipun demikian, Nabi itu pernah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas masa safar. Safar itu kan melelahkan. Maka kalau safar sebaiknya yang pendek. Itu capek orang kalau safar. Pernah Nabi baca surah Rum, Yasin, Al-Mu'minun, surah As-Saffat, Sajadah dan Al-Insan khusus hari Jumat. Kalau hari Jumat bagusnya dibaca Sajadah. Di situ bukan sujud tilawah sebenarnya tujuannya, tapi mau mendengarkan dua surah ini. Karena banyak pelajaran di dua surah ini. Tapi sebagai masyarakat kita itu sengaja khusus mau sujud tilawah. Terlalu rendah targetnya. Nah kalau sunnah fajar, Al-Baqarah, sunnah fajar masuk sunnah subuh. Al-Imran, yang paling sering Nabi itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Itu paling bagus. Kafirun surah Al-Ikhlas. Subuh, sunnah qabliyah subuh. Kalau duhur itu lebih panjang, sekitar 30 ayat. Kita kalau duhur rata-rata itu, ya rata-rata 10 ayat saja. Nabi biasa baca Tariq dan Al-Buruj. Idza as-sama'u insyaqqat. Nah kalau asar lebih pendek, 1/2 dari duhur. Kalau maghrib lebih pendek lagi. Nah, pernah juga Nabi baca surah At-Tin. Surah At-Tin itu kan rakaat kedua, 2 rakaat. Dan seterusnya. Langsung sunnah maghrib. Nah, sunnah maghrib kembali Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi memulai subuh dihadirkan Al-Kafirun Al-Ikhlas, ditutup hari mengawali malam kembali dihadirkan Al-Ikhlas Kafirun. Kalau Isya itu yang sedang-sedang. Ya. Baik. Masuk di kalau sholat malam, pernah Nabi sholat malam itu Al-Baqarah habis 286 ayat. Dia lompati Ali Imran langsung ke Nisa. Itu 176 ayat. Ali Imran 200 ayat. Berapa ayat ini? 286 tambah 176 tambah 200.
Lumayan ya. Jadi kalau sholat malam, sholat tarawih itu aslinya dipanjangkan. Memang menguji keimanan. Ya, kita itu kadang-kadang memilih mana tarawih yang paling pendek. Di sana kita loh, pendek-pendek loh. Ya. Banyak yang suka yang pendek. Yang cepat pulang di sana tolong. Bisa juga surah Al-Ikhlas diulang-ulang. Tidak apa-apa, biasa 10 kali surah Al-Ikhlas baru ruku. Tidak apa-apa. Witir. Kalau witir itu Sabbi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu yang sahih. Adapun tambah itu witirnya. Kalau Jibril Falak, kalau Jibril Nas, tidak sahih hadisnya. Cuma kalau sekali waktu dibaca boleh saja. Sholat Jumat dan sholat Jumat bisa surah Al-Jum'ah Al-Munafiq. Tapi pada umumnya Sabbi Isma Rabbika dengan Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang 2 ruku. Saya mau cek lagi, mohon peserta yang baca, kita cek adakah doa yang kita baca itu dalam daftar ini. Karena saya cukup lama teliti itu bacaan-bacaan sholat. Hampir semua kitab itu tidak kurang dari 100 kitab. Saya kumpul untuk mengecek bacaan. Coba, kalau mau, dari moderator dulu. Ya Ustaz, kalau saya biasanya baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. 3 kali ya? Iya Ustaz. Baik. Silakan yang lain. Tapi Ustaz, kalau saya biasa Ustaz, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali Ustaz. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi. Tadi yang pertama tidak ada wa bihamdi. Lanjut. Yang lain. Sama aja Ustaz. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Ya, sama tadi ya. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Ya, bagus. Yang lain lagi? Sama juga Ustaz. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya, tapi jangan bilang sama aja tadi ya. Baca bacanya. Jangan bilang sama aja tadi. Baca bacanya. Ini tema kita mengecek baca. Silakan. Ayo suaranya. Yang ada di ruangan ini lah. Tidak kelihatan bukan? Silakan. Diperdengarkan bacaannya. Saya lagi Ustaz. Daripada di ya. Silakan. Pada dasarnya biasanya Subhana Rabbiyal Azim, tapi biasanya juga Ustaz Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Diulang. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada ya. Iya. Sama itu. Apa lagi? Yang ini biasa juga Ustaz Subuhun Kudus Rabbul Malaika Waruh. Iya. Iya. Boleh. Kita cek ya ini. 1. Subhana Rabbil Azim. Itu boleh 1 kali, biar tidak diulang kalau dalam keadaan kepepet. 1 kali. Bisa juga itu dalam kurung salah samarat, artinya 3 kali. Tapi wajibnya 1, sunnahnya 3. Moderator tadi baca ini. Ini sudah benar itu. Nah, ada tadi yang dibaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, tapi sudah tambahan wa bihamdi sini sudah mulai diperdebatkan ulama tentang 1 kata. Jadi 1 kata itu diperdebatkan oleh ulama. Kalau boleh saya pilihkan mendingan aman nomor 1 dibanding nomor 2. Kan berarti tidak boleh, tapi kalau mau cari titik aman, nomor 1 lebih aman. Tidak ada yang koreksi. Nomor 2
ada wabihamdinya itu yang catatan wabihamdi itu menjadi perdebatan utama. Yang ketiga tadi subuhun kudusun Rabbul Malaikati wal Orang favorit ini nomor. Iya. Kita itu kalau bacaan sholat boleh kata tidak berkembang deh. Boleh kata bacaan sholat itu dari kecil itu juga tidak pernah ditambah ilmu. Ada kalau dunia pendidikan kita S1 tidak puas, S2 lanjut, S3. Seandainya ada lagi di atasnya sampai menjadi profesor. Kita masih awam dalam bacaan sholat. Wallahi demi Allah, yang mau dibawa berjumpa sama Allah itu bukan gelar-gelar akademik, meskipun itu boleh. Tapi coba yang mau dibawa sama Allah, kita tidak anggap penting. Yang sementara perkara-perkara dunia luar biasa. Habis waktu dan tenaga kita habiskan ke situ. Tapi hari-hari kita yang pokok, kita belum menganggap. Nah, yang keempat, tadi subhanakallahumma. Cuma tadi ada satu kata yang hilang ya. Di bukuku, memang ada sebagiannya tidak ada itu. Bisa jadi kurang satu kata di situ. Subhanakallahumma, tadi yang dibaca ibu itu yang subhanakallahumma bihamdika. Bagusnya ada kata Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Ini nomor 5 tidak terkenal ini. Panjang dia. Nomor 6 juga. Tidak. Tidak usah saya baca. Tidak ada tadi story itu. Nomor 7. Nah. Tidak ada juga. Boleh. Bagusnya sholat kita itu bacaan untuk mengantar sholat itu khusyuk. Bagusnya ini diganti-ganti. Supaya lebih variatif rasanya. Lebih mudah menghadirkan khusyuk. Lebih mudah menghadirkan rasa kalau diganti. Ya. Sekarang bangkit dari ruku dan i'tidal. Moderator dulu. Silakan. Pahami ya? Ya Ustaz. Jadi yang biasa saya baca itu Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Iya. Yang lain? Ada 11 di sini. 11 pilihan. Ayo pilih versi kita. Silakan. Ayo. Anak peserta. Saya Ustaz. Ya. Kalau saya ada tambahan Rabbana walakal hamdu min ussamawati wa milul ardi wa min umasyita min sayin ba'du. Boleh kita cek sebentar ya. Ada tambahan lagi? Ada tambahan? Ustaz. Iya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarak. Masya Allah. Kita cek sebentar. Lanjut. Ya. Mana suara perempuan? Mana suara perempuan? Ayo, ayo. Kita cek ini. Ini yang pokok samiallahu liman hamidah. Pokoknya. Nah, kemudian wajib ditambah ini. Itu tadi baru belum itu tadi.
kan ini bacaan bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku setelah lurus tangan ke bawah, kita i'tidal namanya. Nanti setelah lurus tangan ke bawah, kita i'tidal. Baca ini. Ini 4 versi di sini. Semuanya boleh 4 ini. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd, tidak ada wanya. Benar. Rabbana walakal hamd. Ada kata Rabbana. Ya, ada Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada yang 3-4 pakai Allahumma. Yang ada pakai wadah kata tidak. Nah, tambah ini. Kalau ini sunnah, kalau tadi itu wajib. Halo? Jadi ini kalau ini sunnah, tambahannya tadi. Nah, itu tadi yang tambah. Milus samawati. Bisa mil'u, bisu mil'a. Mil'u wa mil'a. Tambahannya banyak variasi ini. Boleh tambahan ini. Boleh. Itu tadi yang dibaca. Bana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa paling bagus karena Nabi jelaskan siapa yang baca ini. Pernah ada sahabat yang baca begini, lalu 30 malaikat berebut untuk mau merebut bacaan itu. Seandainya boleh Pak, jangan sampai ditinggalkan ini bacaan ini. Pada saat itu dan 30 malaikat berebut. Saking mulianya bacaan ini. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Selesai. 10 ya tadi. 11 sami Allahu liman hamidah tambah bacaan itu. Nah, sekarang kita masuk di sujud. Ada 13 sujud. Silakan Muhammad Fahmi. Ya Ustaz, kalau saya biasa baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Iya. 3 kali. Menyusul. Tapi Ustaz, kalau saya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ada wa bihamdi. Iya. Menyusul. Saya Ustaz. Ya. Ya sama tadi sama yang teman yang lain, tapi biasa juga baca subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, sama Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantun. Ya. 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 Lanjut. Yang lain. Kita cek ini. Subhana rabbil a'la. Boleh sekali, bagusnya 3. Tidak ada tambahan. Cuma subhana rabbil a'la. Seperti Muhammad Fahmi tadi. Hadisnya itu sahih. Bisa pilih yang lain, ada wa bihamdi. Tapi lagi-lagi sama dengan di ruku tadi. Kata wa bihamdi ini diperbincangkan oleh ulama. Ada perbincangan. Kalau ada perbincangan, mendingan deh yang tidak ada permasalahan. 3 ada tadi subuhun. Dusun Rabbul Malaikat Waruh. Tadi Allahumma Rabbana, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahu julli. Ingat sekali lagi ada kata tambahan Rabbana. Nah ini Allahumma laka sajadtu. Hendak berminat ini panjang bila. Panjang. Ya. Tidak ada yang baca tadi ini. Tidak ada juga yang baca tadi. Tidak ada juga yang baca. Nah, ini tadi ada yang baca. Ya.
Ada yang baca tadi ini. Nah, ini ada juga yang baca. Woi, tidak ada bahasa ini. Susah, panjang. Ada doanya bagus kan? Bagus kan? Terutama kalau salat sunnah ini bagus. Ya Allah, jadikanlah dalam dadaku, hatiku itu ada cahaya. Di lidahku ada cahaya. Di pendengaranku ada cahaya. Di penglihatanku ada cahaya. Di bawahku ada cahaya. Di depanku ada cahaya. Di belakangku ada cahaya. Di samping kiriku ada cahaya. Samping kananku ada cahaya. Di belakangku cahaya. Pada diriku ini pun cahaya. Di tulangku ada cahaya. Kan bagus ya? Coba. Paksakan sedikit. Nilainya surga. Ustaz, tugas-tugas kita kan rajin dikerja. Coba paksakan penghuni surga, calon penghuni surga. Ini bagus juga dibaca. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan. Arahkan Muhammad Fahmi, arahkan Ya, dulu. baik. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya terkait materi-materi yang saya sampaikan terkait doa sujud, iktidal, dan lain sebagainya, kami persilahkan. Kalau tidak ada ya kita lanjut ke sini. Iya, Ustaz. Nah, ada yang silakan pamit dulu. Saya bisa baca Robbik Firli, Robbik Firli. Iya. Kita cek. Sebentar. Berikut. Ikut yang lain, silakan menyetor. Tapi Ustaz, saya Rabbi gfirli warhamdi wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Coba diulang. Rabbi Masa ini ya? Ya Ustaz. Ada, coba. Satu. Rabbi gfirli warhamdi wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Iya. Sebentar siap ya. Coba cek bacaan itu adakah di dalam daftar? Ya Ustaz. Ya, lanjut. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wa'afni wa'fanni. Coba diulang, maaf. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wa'dini wa'afini wa'fanni. Iya. Silakan. Tapi nanti sebentar ya dicek. Adakah dalam daftar itu? Tidak ada, Pak. Kabe Ustaz. Iya. Tapi silakan. Allahumma gufirli, Allahumma gufirli, Allahumma gufirli. Iya. Ada lagi lain? Ada buku. Sama aja Ustaz. Sama ya. Coba kita cek. Ini yang pertama, Allahumma itu sama Rabbi gfirli. Satu. Mohon ampun. Warhamni, disayangi. Wajiburni, dicukupkan. Warfa'ni, diangkat derajat. Wahdini, beri hidayah. Afini, diberi kesehatan. Warzukni, diberi rezeki. Berapa di sini? Berapa ini? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kita masuk yang kedua. Yang dibaca tadi, Fahmi. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Santai ini bacaan tapi luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Cuma satu kata yang diulang. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Saya sengaja itu gak sih?
merah-merah itu di dalam kurungnya karena itu sumber ilmiahnya. Kalau ada mengatakan adakah, silakan buka itu di kitab-kitabnya para ulama. Yang merah itu sumber ilmu saya ambil itu rujukannya itu. Itu nama pengambilannya. Dua kata ini, Rabbighfirli, ringan di lidah tapi dahsyat nanti dalam timbangan. Kalau anda hafal yang panjang ini saja, saya sarankan ini, Rabbighfirli. Pendek, tapi dahsyat. Karena inti di sholat itu, pada saat berdiri kan membaca Quran. Pada saat ruku itu sebenarnya pengagungan sama. Pada saat berdiri itu pujian. Saat sujud itu tasbih. Saat duduk antara sujud itu permohonan ampunan. Dan ini paling dahsyat. Pendek tapi bermakna. Sekarang ketiga. 3 dengan 4 ini sama pada semuanya kecuali persis kata di tengah. Perhatikan. Allahumma firli 3 dengan 4 sama. Warhamni 3 dengan 4 sama. 2 kata terakhir dulu kita lihat. Wahdini 3 dengan 4 sama. Warzukni 3 dengan 4 sama. Yang beda cuma 1. Untuk nomor 3 wajiburni. Untuk nomor 4 wafini. 3 dengan 4 sahih. Boleh silakan ambil manusia. Ampunan, kasih sayang, dicukupkan, beri hidayah, dan diberi rezeki. 5, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warzukni, warfa'ni. Kami dapatkan 5. Terus tadi yang 8, coba tolong diulang dari 8. Apa tadi Nasaruddin? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, yang 1 tadi ada 1 kata lewat. Wa'afini wa'fu'anni. Ya. Itu yang tidak ada dalam daftar. Wa'fu'anni. Nah, rupanya dalam hasil penelitian yang kami lakukan, itu wa'fu'anni tidak pernah ada dalam hadis. Wa'afini wa'fu'anni tidak ada dalam hadis. Ada di kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau orang mau dicek, hampir bacaannya hari ini yang itu. Bisa dibuka di kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali itu penulisnya. Kitab ini populer sekali. Hampir semua kita idolakan, bagus. Saya senang kalau. Tapi kitab bukan kitab hadis. Dan beliau sendiri mengakui ya tidak ada, bukan hadis itu. Bukan hadis. Yang kita mau ambil itu dari Nabi, bukti hadis. Bukan dari Al-Ghazali. Jadi kalau memang tidak hafal yang panjang tadi, yang 8, mendingan 7. Kalau susah 7, ada tadi yang dibaca fahmi itu Rabbighfirli. Ada tadi yang juga dibaca Bapak, Allahumma gfirli. Sisi makna sama. Tapi sisi lafaz, sisi bunyi, bagusnya Allahumma diganti dengan Rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wa'afini wa'fu'anni. Wa'fu'anni itu yang bermasalah karena tidak ada. Oh.
Tidak ada wafuan. Oh, saya. Tidak ada wafuan. Jadi bilang, langsung bilang, Rabbi kepilih Dihilangkan saja, dihilangkan itu wafuan. Makasih Ustaz. Iya, dihilangkan saja. Iya. Jadi yang banyak terkecoh orang itu dibaca sholat rata-rata di sini. Karena bertahun-tahun kita tidak pernah mengecek. Bertahun-tahun kita tidak mengecek. Kita biarkan saja bacaan kita begitu berjalan. Nah, jadi untuk bacaan ini 5 yang saya dapat. Silakan mau ambil 5 ini, tapi untuk yang 8 saya tidak bertanggungjawabkan. Saya cuma beri komentar ketika mau menambahkan itu kata yang wafini wafwani. Ada sumber rujukannya di kitab, tapi bukan di hadis. Ya, bukan di hadis. Saya salut itu Imam Al-Ghazali, tapi kan berarti semua pendapatnya itu kita terima. Kita terima yang ada hadisnya, dan beliau sendiri tidak tunjukkan hadisnya. Beliau sendiri tidak tunjukkan hadisnya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Kita masuk di... Ada Ustaz. Ya. Saya Ustaz. Ya, Fadal. Ya, bismillah. Ustaz, ini kan tadi beberapa penjelasan bacaan-bacaan sholat, contoh yang sujud, ruku, duduk di antara 2 sujud. Itu kan Masya Allah sekali artinya tadi Ustaz yang kita perlihatkan ya. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bisakah misalnya ruku atau sujud atau duduk di antara 2 sujud itu kita baca 2 versi gitu? Misalnya yang ini artinya sama ini. Bagaimana itu Ustaz? Apakah sah atau tidak? Syukran. Ya, nah. Yang boleh dibaca beberapa versi dalam satu gerakan itu di sujud. Doa kita 1 saja. Di ruku 1 saja. Di I'tidal tadi kan cuma disambung. Di duduk angka sujud cuma 1 saja. Jangan baca versi, jangan gabung-gabung. Kecuali di sujud, karena memang Nabi izinkan. Kata Nabi bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hambaku itu adalah dengan saya, kata Allah, paling dekat hambaku itu di posisi dia sujud. Karena itu di posisi sujud itu posisi paling bagus berdoa. Kata Nabi, fa'aksiru doa. Perbanyak doa di waktu sujud. Maaf ya, bukan sujud terakhir. Jangan di sujud terakhir. Tidak ada kata sujud terakhir. Di semua sujud. Di semua. Di semua sujud. Nah, di sujud itu boleh memperbanyak doa. Boleh, jadi dulu. Maaf, lagi ceramah, lagi ceramah dulu sebentar. Lagi ceramah sebentar. Jadi untuk sujud boleh banyak versi. Duduk antara sujud 1 saja. Nanti tasyahud 1 saja. Salawat saja 1. Maaf, lagi ceramah Ibu. Ada? Nanti sementara ceramah dulu. Ceramah dulu. Jadi untuk versi bacaan jangan dicampur-campur dan ditambah-tambah. Yang ada izin pada saat
Sujud boleh perbanyak. Boleh gabung semua doa. Selama doanya itu jangan doa bikinan sendiri. Doa buatan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bikin. Kalau memang mau buat, ya sesudah sholat lah, baca doanya. Ya, bagus sekali pertanyaan. Bagus sekali. Ya. Cuma bagusnya begini. Kalau misalnya tubuh kan 2 rakaat. Bisa pada saat ruku pertama lain, ruku kedua lain. Iya, ini Ustaz. Ya. Bisa ruku pertama lain, ruku kedua lain. Iya. Tapi jangan satu ruku 2 baca. Iya. Itu juga di sholat duhur 4 rakaat. Bisa rakaat pertama beda, rakaat 3, 4 beda. Yang penting satu ruku, satu baca. Nah, ada masalah lagi? Saya Ustadz mau bertanya. Iya. Iya, ada suatu riwayat yang pernah saya baca Ustadz, ketika sujud itu kita bisa menambahkan doa, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, Allahumma razuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Nah, pertanyaan saya Ustadz, untuk doa tersebut, apakah bisa dikhususkan ketika di sujud terakhir sholat, atau memang khusus ke semua sujud di dalam sholat Ustadz? Ya. Jangan dihususkan sujud terakhir. Tidak pernah Nabi bilang sujud terakhir. Perhatikan hadisnya itu. Ya, perhatikan sujud. Akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Bukan di akhir sujud. Kan. Semua sujud. Cuma prakteknya. Bisa jadi sujud pertama, bisa jadi sujud kedua. Bisa jadi sujud terakhir. Cuma jangan menandai seolah-olah sujud terakhir itulah paling bagus berdoa. Tidak. Semua sujud. Karena tidak pernah Nabi membedakan sujud pertama dengan sujud terakhir. Sama saja. Cuma kalau kita mau simpang kebetulan, salat subuh misalnya sujud terakhir kita mau pakai, boleh. Salat duhur misalnya rakaat ketiga. Tapi fasilitas sujud, di mana posisi kepala di bawah, tempat pembuangan kotoran di atas, kaki sejajar dengan kepala, puncak penghinaan diri, ruangan VIP untuk berdoa, kata Allah, tumpahkan seluruh maumu. Saya dengar, saya kabulkan. Disitulah kesempatan paling bagus berdoa, di waktu sujud. Kalau ada mau tak, sampaikan di waktu sujud. Allah sedang buka ruangan khusus. Di sujud. Paling dekat. Kalau dekat itu doa cepat makbul. Proposal orang dekat itu tidak ditolak. Dekat dengan rektor, dekat dengan padekan, minta apa coba? Orang dekat. Sholat, sujud paling dekat. Minta. Nah, ini kesalahan kita, itu lebih sibuk berdoa sesudah sholat. Berdoanya di waktu sholat. Kalau sudah sholat, itu sudah keluar dari ruangan khusus tadi, ruangan Pak Rektor. Waktu berhadapan dengan rektor, minta. Kata rektor, minta. Mumpung saya masih ada. Sudah diganti, tidak bisa lagi. Jangan meninggalkan ruangan itu, kecuali berdoa. Ruangan yang Allah buka, ruangan sujud. Maka banyak variasi. Salah satu tadi yang dibaca itu. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'at. Karena sumbernya dari Nabi. Di semua sujud. Gitu nah. Allah Ta'ala. Kita pindah ke tasyahud ya. Iya Ustaz. Tasyahud. Kami mulai.
At-tahiyyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, lanjut. Lanjut. At-tahiyatul Ya, mubarakatuh masih salawatu kami lanjut. salawatu. Tasyahud itu bisa ya, sampai di situ kami tasyahudnya. Tasyahud awal, ya. Sampai Ya. Ustaz. Ya, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. nah, yang lain ada? Ayo, mana suaranya? Mana Nasaruddin tadi? Silakan Nasaruddin. Ya. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz. Iya. Kita cek ya. Ini bacaannya tadi Muhammad Fahmi. Tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami baca ini tadi. Kami bagus-bagus bacaan sholatnya Fahminya. Dari pesantren ya? Kami ikut kajian. Iya, ikut kajian. Kami belajar di Kemarin di SMA ada Rohis, Ustaz. Kebetulan ikut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillahi. Assalamualaikum. Kalau di atas itu tayyat. Man sini tahiyatul mubarakat. Salawat at-tayyibatu lillah. Assalamualaikum Ayuhan nabi. ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ingat, perhatikan ujungnya. Asyhadu anna Muhammadan. Yang di bawah ini asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang pertama asyhadu anna Ya, tapi Ustaz, suaranya terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Itu sih. Kami Iya, Ustaz, sudah terlihat. sudah terlihat? Iya. Sudah terlihat? Iya, Ustaz. Ya. Sudah ya, saya lanjut ya di nomor 3. Ini ada tasyahud. Tadi istilahnya ini yang pertama, tasyahud ini tasyahud Ibnu Mas'ud. Karena riwayatnya dari beliau.
Tasyahud yang kedua Ibnu Abbas. Ini kenapa rata-rata tadi itu baca selain Muhammad Fahmi? Karena Ibnu Abbas ini riwayatnya diambil oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i di Indonesia itu populer. Yang kebetulan di sekolah-sekolah kita di Indonesia itu ajarkan ini mazhab Syafi'i. Cuma Muhammad Fahmi tadi yang lain. Ya, Fahmi itu nomor 1 tadi. Paling populer itu. Nah, jadi belajarnya Muhammad Fahmi itu yang hebat saya. Jadi yang lainnya. Ah, Izin Ustaz, iya, bisa ini tadi enggak sempat store, siapa tahu mau silakan. dicontohkan bacaan? Iya. Ya, At-tahiyatu lillahi sholawatu thayyibatu assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. diulang coba, diulang. Hah? Ulang coba. At-tahiyatu lillahi sholawatu thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita cek. Kita cek ya. Sekarang yang nomor 2 tadi rata-rata yang baca. Di Indonesia ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, kebetulan riwayat yang diambil oleh mazhab Syafi'i itu Ibnu Abbas. Ya, itu yang diajarkan kita di waktu SD. Asyhadu an la tadi ada, boleh itu dibaca. Boleh. Nah, di nomor 4 kurang lebih sama. Taibat assalatu lillah assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salim syadallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mirip yang dibaca tadi nomor 4. Yang kelima. Nah, yang kelima ini alhamdulillah assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan seterusnya kurang lebih sama. Cuma pengantarnya saja ada kata az-zakiyat. Ada az-zakiyatu lillah. Nomor 6 itu lain daripada yang lain. Kenapa? Karena ketika membaca assalamu ala nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Langsung assalamu ala nabi. Untung tidak ada tadi yang seterusnya. Nah, kita masuk di bagian yang salawat. Ya, bagian salawat. Insyaallah bagian salawat. Jadi kalau tasawuf tadi ini ada 6 versi. Tasawuf Aisyah, tasawuf Umar, tasawuf Abu Musa, ya, tasawuf Abdullah bin Mas'ud, tasawuf Ibnu Abbas. Silakan pilih. Selama jangan pilih-pilih yang tidak ada dasarnya. Nah, sekarang salawat. Saya mau dengar dulu, Fahmi. Ya Ustaz. Allahumma sholli ala
Assalamualaikum. Terdengar selesai, Ustaz? Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Iya. Kalau Nasaruddin terkena pengaruh mazhab Syafi'i. Kalau Mama Fahmi sudah lepas dari mazhab Syafi'i kalian. Masih kenapa? Nasaruddin silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Bila memang ada pasti fil alamin innaka Hamidum. Ada. Silakan. Sudah 2. Ada yang lain? Sama yang pertama, Ustaz. Iya. Coba, bagaimana samanya? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu enggak lihat teks itu? Enggak Ustaz. Gatal tadi tenggorokan. Enggak Ustaz. Ya maaf dicurigai sedikit. Oh, enggak Ustaz. Iya. Ya apa gitu. Ini kan mau cek bacaan. Kita cek Ustaz. ya. Oh, iya. Betul. Ya, bagus. Nah, ini yang dibaca tadi Fahmi nomor 1. Ini Fahmi luar biasa ya. Selalu semua nomor 1. Mungkin sudah dapat, saya belum. Hampir semua nomor 1. Kami ya belajar khusus ya sudah. Kemarin ada Rohis di SMA. Di mana SMA-nya? SMA Negeri 1 Lu, Ustaz. Oh, Lu. Ya, kayaknya sudah belajar. Kajian di sana ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus, lanjutkan itu. Bagus. Saya bangga sama Anda. Ya, pemuda seperti Anda yang cerdas, pintar dan ya, bagus. Seandainya ada yang punya perempuan, bagus mendaftar itu calon menantu. Janganlah. Ya, bagus, enggak sia-sia orang tua tak melahirkan. Ini yang kedua, hampir mirip tadi yang dibaca sama juga tadi yang pertama. Nah, yang ketiga, tidak ada tadi yang baca ini. Yang keempat, ini yang dibaca tadi Nasaruddin. Ada fil alamina innaka Hamidum Majid. Baca di Nasaruddin, tidak usah. Tetap di Nasaruddin. Pokoknya ada di Nasaruddin. Cuma ada satu kata tadi yang An-Nabiul kelima, iya. Nah, kayaknya 7 ini banyak di antara kita yang kadang-kadang juga tertukar. Ya, karena waktunya sudah habis ya, satu sedikit lagi. Doa sebelum salam. Doa sebelum salam ini banyak. Ini doa yang bagus sekali dihadirkan. Namanya doa-doa khusus ini. Pak, ada yang mau baca? Doa sebelum salam? 2 tempat paling bagus berdoa menurut Nabi. Sujud
dan sebelum salam. Ini doa tempat mustajabnya doa di paling mustajab di waktu salat. Kami silakan. Ada yang mau dibaca? Silakan. Ada yang mau dibaca di sebelum salam? Doa, Ustaz. Iya, doa sebelum salam. Iya. Ada yang mau? Ya. Silakan. Yang Allahumma ini auzubika min azabil qabr wa auzubika min fitnatil masiihid dajjal. Yang itu, Ustaz. Itu salah satu di antara nanti. Itu Oh, iya. salah satu doa di tasyahud akhir itu. Ini berlaku tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oh, terus Ustaz. Ada yang lain? Ada 13 di sini. Ada 13. Dan boleh ditambah selain dari sini. Selama itu sumbernya dari Nabi. Oh, Ini berarti tadi yang ini sebelum salam bisa juga ditambah doa lagi, Ustaz Dik? Gimana? Jadi di sebelum salam juga bisa tambah doa, Ustaz. Boleh, karena di sini bebas. Di sujud dengan di tasyahud, sudah tasyahud bisa. Cuma tidak boleh buat sendiri. Iya. Kalau sumbernya dari Quran, sumbernya dari Nabi, bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bisa. Cuma jangan bikin baterainya, Farul. Coba Farul, baterainya. Farul, baterainya. Cepat sebelum mati. Ya maaf, agak sedikit gangguan. Bagaimana? Ya, ya. Ini salah satu doa yang doanya istilahnya doanya Abu Bakar. Kayak doanya Ali. Wah, usahakan ambil salah satu doanya nih. Doa paling mulia. Nah, ini paling mulia. Ini doa yang paling terkenal menurut tiga kan? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wah, ini pasti tidak disuka nomor 6 tuh. Kalau mau doa paling mustajab di sini. Nabi suruh berdoa di sini. Nah, 13. Ini yang tadi baca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau Allahumma, redaksi yang lain itu boleh. Sayang waktu sudah habis. Nanti di zikir dan doa ditambah sedikit baru ya pertemuan terakhir. Saya tidak tahu arahkan kemana bahasan khusyuk dan bahasan karena sholat ini kan banyak. Yang jelas dua tadi gerakan dan bacaan kita sudah. Dia akan datang bisa memberikan saran apa yang kita mau bahas lebih spesifik. Maka di pembahasan khusyuknya atau di mengoreksi banyak kesalahan kita dalam sholat. Ada buku itu 400 kesalahan dalam sholat. Mau kita koreksi bacaan kita, itu luar biasa. Kesalahan kita. Tapi kalau memang tidak ada, kita masuk di bab bagaimana menata hati. Itu sholat yang merasakan ini. Maaf, waktunya sudah habis. Saya pamit dulu. Terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga Allah memberikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya, Nabi bimbing ki, arahkan ki, sama kepada panitia, penginisiatif, dan siapapun menjadi bagian dari amal ini. Semoga Allah menjadi saksi kebaikan kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz.
Ya, baik, tibalah kita di penghujung kajian kita pada pekan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada kajian Islam online ini dengan pembahasan tadi mengenai bacaan-bacaan sholat sesuai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti satu pertemuan lagi di tanggal 6 November, hari Ahad, pukul 10 hingga 11.30 WITA, insya Allah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Sekedar informasi, maaf, kami Ya, Ustaz. di hari Selasa itu di UNAS, hari Selasa kita kajian di Fakultas Pertanian. Kami bawa kitab bahasan As-Salasatul Usul. Kalau di kompleks UNAS di PROS kajian masih fikih sholat. Ya, kurang lebih hampir sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun belum selesai pembahasannya, baru di sholat berjamaah. Nanti pembahasan kita apakah sholat sunnah atau sholat berjamaah itu boleh saja. Apakah masbuk atau sholat khusus, sakit dan sebagainya. Saya kira sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, syukran atas informasinya. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.